Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Muhammad Yunus dalam penjelasan singkat tentang penjelasan tentang 4 imam mazhab. Dan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang biografi dan sumber-sumber hukum daripada Imam Malik bin Anas. Baik, tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang di video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang Imam Abu Hanifah, dan sekarang di video ini saya akan menjelaskan tentang Imam Malik. Baik, kita langsung saja ke biografi atau sejarah singkat beliau. Imam Malik adalah imam kedua dari 4 imam besar Islam dari segi umur. Beliau 13 tahun sesudah Imam Abu Hanifah rahimahullah. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik, yang mana beliau merupakan imam dari Al-Hijrah. Nenek moyang mereka berasal dari Bani Tamim bin Murrah dari suku Quraisy. Malik adalah saudara dari Utsman bin Ubaidillah At-Taimi, saudara dari Talhah bin Ubaidillah. Beliau lahir di Madinah tahun 93 Hijriah. Beliau berasal dari keturunan bangsa Himyar atau dulu jajahan negeri Yaman. Ayah Imam Malik adalah Anas bin Malik bin Abi Amir bin Abi Al-Haris Ibnu Sa'ad bin Auf bin Adi bin Malik bin Yazid. Ibu beliau bernama Siti Aliyah bin Syurai bin Abdurrahman Syurai Al-Azdiyah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik ini berada dalam kandungan ibunda beliau itu selama 2 tahun. Ada pula yang mengatakan 3 tahun. Imam Malik bin Anas dilahirkan saat menjelang periode sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Tidak berbeda dengan Imam Abu Hanafi atau Imam Hanafi. Beliau juga lahir di 2 periode dinasti. Beliau lahir pada dinasti Umayyah dan beliau meninggal pada dinasti Abbasiyah. Imam Malik terdidik di kota Madinah pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dari Bani Umayyah. Baik, itu sejarah singkat tentang biografi beliau. Sekarang kita masuk kepada pola pemikiran dan sistematika sumber hukum istinbat beliau Imam Malik dalam lingkungan sosial. Beliau tumbuh dari keluarga yang ayahnya pernah belajar hadis-hadis dan berprofesi sebagai pembuat panah. Kemudian menghafal Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW serta belajar fikih. Imam Malik tidak pernah keluar dari kota Madinah kecuali berangkat haji. Kota Madinah merupakan kota yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan beliau. Karena di kota Madinah Rasulullah tinggal selama beberapa tahun. Selain itu, permasalahan di Madinah tidak begitu berat atau tidak terlalu sulit, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh masyarakatnya dapat diselesaikan oleh hadis-hadis tanpa adanya fatwa-fatwa dari sahabat. Imam Malik hidup di periode antara tabi'in dan tabi'at tabi'in, kurang lebih abad kedua sampai pertengahan abad keempat.
Hijriyah. Para sejarawan menyebut periode ini masa keemasan fikih Islam. Daerah kekuasaan Islam juga semakin meluas, yang dijumpai berbagai macam adat istiadat, cara hidup, dan kepentingan masing-masing. Semasa hidupnya Imam Malik mengalami 2 corak pemerintahan, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa beliau hidup di masa pemerintahan Bani Umayyah dan juga Bani Abbasiyah. Imam Malik dalam pemikiran dan mazhab hukum banyak berpegang pada sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Dalam penerimaan hadis sebagai sumber hukum, beliau hanya menerima hadis sebagai sumber hukum. Beliau pun menerima hadis bukan dari sembarang sahabat, melainkan benar-benar dari sahabat yang dipandang mempunyai matan yang jelas dengan hadis tersebut. Dalam artian periwayatan hadisnya hanya hadis makruf dan mensyaratkan beliau hanya menerima hadis-hadis dari orang-orang yang dipandang ahli hadis yang matannya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Apabila terjadi pertentangan dan perbedaan antara sunnah, maka beliau berpegang pada tradisi yang berlaku di masyarakat Madinah. Baik, kita langsung ke sumber hukum. Yang pertama, secara garis besar, dasar-dasar Imam Malik dalam menetapkan suatu hukum dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, jelas sumber hukum yang pertama adalah Al-Quranul Karim, bahwa Al-Quran ini adalah pedoman bagi segala umat dan tidak bisa dipungkiri. Dan yang kedua itu adalah sunnah Nabi SAW. Segala perkataan, perbuatan, perilaku, ucapan yang berkaitan dengan Rasulullah dapat dijadikan atau diambil sebagai hukum penjelas dalam hukum yang merasa kurang detail yang ada di Al-Quran. Sunnah fungsinya sebagai penjelas. Dan yang ketiga yaitu amal ahli Madinah. Nah, mazhab Maliki memberikan kedudukan yang penting bagi perbuatan orang-orang Madinah, sehingga kadang-kadang menyampingkan hadis ahad. Hadis ahad di sini adalah hadis yang satu, mungkin seperti itu. Karena amalan ahli Madinah merupakan pemberitaan oleh jamaah, sedangkan hadis ahad merupakan pemberitaan perorangan. Nah, pemberitaan perorangan ini dalam artian mungkin hanya satu orang yang menyampaikan hadis tersebut. Jadi Imam Malik ini lebih menjadikan amaliyah masyarakat Madinah sebagai sumber hukum beliau. Dan yang keempat yaitu fatwa sahabat. Nah, fatwa sahabat di sini merupakan fatwa yang berasal dari sahabat-sahabat besar yang didasarkan pada al-naqli atau dalil-dalil naqli. Dan fatwa sahabat itu berwujud hadis yang wajib diamalkan. Dan yang kelima, qiyas istihsan. Qiyas merupakan menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nas kepada kejadian lain yang ada nasnya. Nas dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nasnya karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam ilat hukum. Nah, yang keenam, maslahah mursalah, yaitu memelihara
tujuan-tujuan syara dengan jalan menolak segala sesuatu yang menolak makhluk. Sedangkan istihsan adalah menurut hukum dengan mengambil maslahah yang merupakan bagian dari dalil yang yaitu bersifat kulli atau menyeluruh dengan maksud mengutamakan al-istidlal al-mursal daripada qiyas. Sebab menggunakan istihsan itu bukan berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan persamaan semata. Sama seperti Imam Hanafi, beliau juga menggunakan istihsan sebelumnya. Dan selanjutnya ada zat al-zara'i, ada istihsan. Yang ketujuh ada istihsan. Selanjutnya metode istihsan hukum yang digunakan Imam Malik adalah maslahah yang bersifat umum, bukan sekedar maslahah. Terus yang keempat adalah zat al-zara'i. Imam Malik menggunakan zat al-zara'i sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Karena menurutnya semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau larangan, hukumnya haram. Dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, maka halal pula hukumnya. Baik, mungkin itu sedikit penjelasan tentang Imam Malik bin Anas, sejarah dari biografi singkat beliau maupun penjelasan tentang sumber hukum yang dipakai beliau. Baik, terima kasih. Jika ada salah hilap silahkan dikoreksi dan mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.